Saya masih bersama mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Ia menjabat sebagai Ketua KPK persis di periode sebelum Firly Bahuri yang kini jadi tersangka. Pak Agus, waktu itu Bapak kan juga Ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi, justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Waktu zaman Pak Agus gimana? Waktu zaman saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan, KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Tidak sebanyak pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto, waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Dan itu memang terjadi yang sesungguhnya, saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama gitu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu.
Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang ya nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK. Ya. Salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Rarjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya, ya. Itu salah satu yang setelah kejadian revisi Undang-Undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu, bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi Undang-Undang KPK, semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu Ya. itu? Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir tuh kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Bayangkan revisi Undang-Undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Pak Agus, dengan reputasi pimpinan KPK saat ini, ketuanya sudah menjadi tersangka, sekarang ada ketua nonaktif, ada komisioner KPK yang membela ketua KPK yang jadi tersangka, lalu ada komisioner KPK yang juga sudah diperiksa Dewas berhubungan dengan pihak yang berperkara, tapi alasannya di Dewas chatnya sudah terhapus. Apakah publik masih punya cadangan kepercayaan pada integritas seperti pimpinan KPK yang sekarang? Atau saya balik, apakah pimpinan KPK yang sekarang masih punya tabungan moral untuk dipercaya? Sebetulnya harus dimulai lagi itu tadi tone of the top. Mau nggak kemudian presiden dan kemudian bawahan-bawahannya itu mengakui bahwa anti korupsi itu adalah penting. Saya sering bicara di banyak tempat. Ramalan yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers itu tidak akan terjadi kalau kita kemudian anti korupsinya tidak kita menjadi perhatian penting kita. Sekarang malah tambah demokrasi. Jadi dua-duanya sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Perbaikan demokrasi dan terus-menerus menggemakan anti korupsi. Kalau dua hal itu bisa menjadi pedoman kita terus-menerus, insya Allah yang diramalkan PricewaterhouseCoopers akan terjadi. Ya katakanlah itu menjadi sebuah gerakan, tapi kita butuh ada sebuah action yang konkret. Ya. Pertanyaan saya, apakah pimpinan KPK yang sekarang masih punya cadangan moral atau reputasi baik yang masih layak mendapat kepercayaan publik? Atau mereka semua harusnya diganti? Memulai dari awal. Dan memulai dari awal pun juga perlu kita pikirkan independensi KPK mau dikembalikan atau tidak, ya kan? Kemudian bagaimana menjaga marwah KPK seperti dulu-dulu bisa terjadi, itu memerlukan komitmen banyak pihak untuk bisa mewujudkan. Artinya Pak Agus mau mengatakan dengan undang-undang KPK yang sekarang sudah direvisi, rasanya itu mustahil. Ya. Ketika KPK yang independen bisa dipanggil untuk menghentikan satu kasus, tapi Anda menolak menghentikannya, ya. Dan sekarang KPK yang bisa dibilang tidak independen lagi, jadi sebenarnya untuk apa ada KPK? Bukan, kalau berbicara mengenai KPK kita harus melihat banyak negara. Saya tidak bermaksud untuk melenyapkan KPK, tetapi untuk apa kita bela-belain KPK kalau kemudian pimpinannya atau komisionernya sudah tidak lagi memiliki. Ya kalau sekarang seperti itu, kalau sekarang seperti itu, tapi kita harus mengembalikan itu. Mengganti semula sendiri Anda juga cukup ragu dong. Kita bisa mendapatkan pimpinan KPK yang punya integritas.
saya kok masih optimis kalau itu. Kalau asalkan ya itu tadi panselnya betul-betul orang yang terpilih, orang yang benar, karena seperti kejadian yang tahun 2015 pada waktu panselnya benar kan kemudian juga ternyata masih bisa muncul orang-orang yang cacatnya tidak terlalu banyak gitu loh. Cacatnya tidak terlalu banyak. Iya. Jadi sebagai seorang ketua KPK di periode sebelum Pak Firly ini atau sebelum ketua KPK menjadi tersangka, sebenarnya tadi Anda katakan menerima bahwa ada kontribusi kesalahan Ya. Pak Agus sebagai ketua KPK yang tidak cukup memberikan sanksi yang Ya. tegas pada deputi penindakan sehingga bisa kembali melenggang masuk KPK. Ya. Tapi juga ada catatan untuk pimpinan negara tentang komitmennya pada pemberantasan korupsi. Ya, sangat itu. Yang penting adalah pimpinan negaranya. Karena yang bisa membawa arah itu adalah kalau pimpinan negaranya kemudian komitmennya terhadap anti korupsi itu besar. Komitmennya terhadap demokrasi baik, itu akan sangat baik sekali. Kalau ketua KPK seperti Pak Agus Raharjo saja bisa dipanggil untuk menghentikan kasus, artinya ketua KPK seperti Firly itu dipanggil untuk menghentikan atau melanjutkan kasus, Bisa jadi. bukan sebuah praktek yang ya tak bukan mungkin. suatu praktek yang aneh kalau itu sering dipanggil misalkan. dipanggil oleh Dipanggil oleh yang lebih berkuasa tentunya. untuk menghentikan atau Ya. melanjutkan satu kasus. Jadi benar dong KPK sekarang alat kekuasaan untuk menginjek orang. Ya bisa jadi itu loh. Karena ya jadi karena itu yang sangat penting kan itu tadi kan, yang memberikan tone tadi kan. Itu kan pimpinan negara. Baik. Pak Agus, terima kasih Oke. untuk penjelasan Pak Agus, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat baru sekali ketika ternyata Pak Agus sebagai ketua KPK pernah dipanggil untuk menghentikan penyelidikan kasus IKTP, menghentikan penersangkaan Setia Novanto. Sayangnya itu tidak saya ungkapkan pada waktu menjelang kampanye kedua ya. Karena waktu itu saya juga masih milih Pak Jokowi. Apa hubungannya? Kalau misalkan saya sampaikan kan mungkin pengaruhnya besar. Kalau bahwa Pak Jokowi kurang anti korupsi gitu kan pengaruhnya kan besar. Baik Pak Agus, Oke. terima kasih. Saya juga ikut mendoakan semoga Ibu cepat sembuh. Insya Allah, amin, amin, ya Terima Rabbil kasih alamin. Amin. Pak Agus Raharjo. Oke. Terima kasih bagi Anda juga yang sudah menyaksikan program Rosi. Saya Rosiana Silalahi undur diri, kita jumpa Kamis depan. Selamat malam. Malam, atur nuhun Pak Rosi, aku tak langsung pamit ya.